CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa, jadi, apakah yang baik menurut pertimbanganmu, Sentika? Bertanya orang berwajah bulat itu. Orang berkumis tebal itu termangu-mangu. Dipandanginya orang berwajah bersih itu sejenak. Namun, karena orang itu menunduk, maka ia tidak mendapatkan kesan apapun. Kiai, berkata orang berkumis itu, sulit untuk mengatakannya sekarang. Agaknya daerah Lumban merupakan rahasia yang harus dijajaki sendiri. Aku akan menemui Daruwerdi untuk menuntut pertanggungjawaban atas persetujuan yang sudah kita buat. Apa pendapatmu, Laksita? Bertanya orang berwajah bulat itu kepada yang berwajah bersih. Kita kurang terbuka, Kiai. Kita tidak mengatakan yang sesungguhnya kepada kedua orang yang kita perintahkan untuk menyusul ular sanca. Dengan demikian, mereka tidak mudah untuk mendapatkan keterangan tentang Daruwerdi dan ular sanca itu. Mereka hanya tahu bahwa salah seorang dari kita telah pergi ke Lumban dan tidak pernah kembali. Jadi, apakah sebaiknya yang kita lakukan menurut pendapatmu? Aku kira masih belum perlu kita atau salah seorang dari kita untuk pergi ke Lumban. Kita akan dapat memerintahkan 1-2 orang yang dapat kita percaya, tetapi dengan keterangan yang jelas. Mereka harus mengetahui dengan pasti apakah yang seharusnya mereka lakukan. Bagaimana jika orang-orang itu bertemu dengan orang-orang Gunung Kunir atau orang-orang Kendali Putih atau perguruan-perguruan yang lain? Jika nasib mereka buruk, maka mereka akan dapat diperas dan dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka mengerti. Saut orang berkumis tebal itu. Jadi, menurut Kakang Sentika, orang-orang Gunung Kunir dan Kendali Putih masih belum mengetahui sama sekali tentang pusaka-pusaka itu, bertanya Laksita. Orang berkumis itu termangu-mangu. Kita mendengar hal itu dari seorang perwira yang bertugas di gedung perbendaharaan pusaka. Kemudian kita mendengar jalur perjalanan Pangeran Pracimasanti. Pengawalnya masih melihat pusaka itu sebelum Pangeran Pracimasanti dalam perjalanan jauhnya melewati daerah yang disebut sepasang bukit mati. Yang satu Bukit Gundul dan yang lain berhutan lebat dan dihuni oleh binatang-binatang buas. Sehingga hutan itu disebut hutan yang paling wingit karena setiap orang yang menyentuhkan kakinya akan mati ditelan binatang buas. Kiai Pusparuri mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun memotong. Kita sudah mendengar semuanya tentang hal itu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Kendali Putih, orang-orang Gunung Kunir, orang-orang yang menyebut dirinya perguruan putih dari aliran Gatra Bantala yang mempunyai ciri-ciri yang gila itu? Laksita termangu-mangu sejenak. Namun ia pun menjawab, dugaanku justru yang menggelisahkan kita semuanya di sini. Mereka pun tentu sudah mendengar seperti yang kita dengar.
orang-orang dari gedung perbendaharaan pusaka itu bukan orang-orang yang pandai menyimpan rahasia. Tetapi mungkin mereka belum mendengar jalur perjalanan Pangeran Pracimasanti yang melalui sepasang bukit mati itu. Kiai Pusparuri mengangguk-angguk, lalu katanya, "Kita akan segera mengambil sikap. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Pusaka itu akan memberikan pengaruh yang besar pada siapapun yang memilikinya. Orang itu akan mempunyai kewibawaan tinggi, kemampuan yang tidak ada duanya dalam olah kanuragan, dan pada pusaka itu sendiri tersimpan kekuatan gaib yang tidak ada duanya." Sentika dan Laksita hanya mengangguk-angguk saja. Mereka tahu bahwa yang akan mereka hadapi adalah tugas-tugas yang berat untuk memperebutkan sebuah pusaka, seperti dongeng-dongeng yang sudah banyak mereka dengar. Pusaka di tangan seseorang pada umumnya justru tidak memberikan derajat, pangkat, atau semat, tetapi malahan telah merampas nyawa mereka, karena di antara para sakti telah terjadi saling berebutan dengan taruhan yang paling mahal, ialah nyawanya. Mustahil bahwa Kiai Pusparuri tidak memperhitungkan hal itu, berkata Sentika di dalam hatinya. Tetapi Laksita berkata lain di dalam dirinya. Tentu bukan kewibawaan tinggi, kemampuan yang tidak ada duanya, atau kekuatan gaib yang tersimpan di dalam pusaka itu. Tentu karena Kiai Pusparuri mengetahui bahwa pada rangka atau ukiran pusaka yang sedang dicari itu, atau pada peti atau kain pembungkusnya, terdapat keterangan tentang harta yang tidak ternilai harganya yang disimpan oleh Pangeran Pracimasanti sebagai bekal untuk membangun kembali kekuatan keturunan Raden Wijaya. Tetapi sebelum hal itu sempat dilakukan, Pangeran Pracimasanti telah dipanggil kembali menghadap penciptanya tanpa diketahui oleh siapapun kecuali oleh seorang hambanya yang paling setia tetapi buta dan tuli. Namun Laksita tidak mengatakannya kepada siapapun juga, tidak pula kepada Sentika. Ia menyimpan hal itu di dalam dirinya, tetapi seperti bara di dalam sekam, pengertian itu telah membakar jantungnya perlahan-lahan. Keinginan yang serupa untuk memiliki pusaka itu telah menghanguskan nalarnya, sehingga akhirnya ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menemukan pusaka itu, mengambil keterangan yang diperlukan, kemudian membiarkan pusaka itu diketemukan oleh orang lain. Tetapi seperti yang dikatakan, Laksita memang mencemaskan orang-orang dari perguruan lain. Jika ia berkesempatan mendengar hal itu, maka adalah tidak mustahil bahwa orang lain pun kesempatan yang sama. Bahkan mungkin mereka pun dapat mendengarnya lebih banyak lagi tentang Pangeran Pracimasanti atau tentang pusaka itu sendiri. Dalam pada itu, Kiai Pusparuri pun berkata, "Sentika dan Laksita, cobalah kau jajaki sampai di mana pendengaran orang-orang kita sendiri. Pelajari apakah untung dan ruginya jika kita memberikan perintah terbuka untuk mencari orang-orang kita yang telah pergi ke daerah sepasang gunung mati itu." Sentika dan Laksita mengangguk dalam-dalam. "Baiklah Kiai," berkata Sentika yang berkumis lebat itu, "kami akan melakukannya. Waktu kalian tidak panjang, aku akan segera mengambil keputusan yang menentukan." "Baiklah Kiai," Laksitalah yang kemudian menjawab, "Aku memang menganggap bahwa kami berdua belum perlu turun ke medan perburuan pusaka itu. Tetapi jika perlu dan keadaan memaksa, maka sudah barang tentu kami berdua tidak akan
berpangku tangan. Apalagi kami mengetahui bahwa pusaka itu mempunyai arti yang sangat besar bagi seseorang yang memilikinya. Terima kasih, tetapi lakukanlah perintahku yang pertama, sahut Kiai Pusparuri. Ya Kiai, hampir berbareng keduanya menjawab. Kemudian Sentika dan Laksita pun minta diri dari hadapan Kiai Pusparuri. Mereka ingin segera mengetahui apakah medan yang mereka hadapi merupakan medan yang sulit dan berat, bahkan tidak akan terseberangi. Di halaman padepokan, di bawah sebatang pohon yang rimbun, mereka sempat berbincang sejenak. Apakah yang sebaiknya akan mereka lakukan? Kita masuki barak anak-anak itu. Kita bertanya, apakah yang mereka ketahui tentang Pangeran Pracimasanti? Desis Sentika. Terlalu langsung, sahut Laksita. Kita mencoba berbelit-belit sejenak, mengucapkan kata-kata yang sulit mereka mengerti. Kemudian baru kita akan sampai pada pokok masalahnya, sehingga seolah-olah yang kita tanyakan itu bukannya pokok persoalan yang sebenarnya. Dengan demikian, mereka tidak akan terpancang pada persoalan itu saja. Kepada orang lain pun mereka tidak akan memperbincangkannya lagi. Kau selalu cerdik, aku setuju. Karena itu, kau sajalah yang mula-mula berbicara, sedikit berbelit-belit dan tidak mereka ketahui. Kemudian baru kau bertanya sambil lalu. Dan dengan acuh tidak acuh, apakah di antara mereka mengetahui serba sedikit tentang Pangeran Pracimasanti? Jika tidak seorang pun yang tahu, kita mundur sedikit. Kita bertanya tentang sepasang bukit mati. Jika mereka tidak mengerti, kita bertanya tentang yang lain lagi, tentang Lumban dan sekitarnya, dan tentang ular sanca dan kedua orang kita yang tidak kembali itu. Sentika mengangguk-angguk. Ia memang menganggap Laksita cerdik dan pandai berbicara. Karena itu, maka diserahkannya soal itu kepada Laksita untuk menyampaikannya kepada orang-orangnya. Orang-orang padepokan Pusparuri yang terikat kepada suatu anggapan bahwa Kiai Pusparuri, guru mereka, adalah orang yang paling mumpuni di seluruh muka bumi. Dengan demikian, maka apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, dan apa yang diputuskan adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu-gugat lagi. Ketika kemudian Sentika dan Laksita berdiri di antara orang-orang perguruan Pusparuri, seperti biasanya keduanya disambut dengan hati yang berdebar-debar dari orang-orang yang selalu siap menunggu perintah. Dengan caranya, Laksita memberikan sesorah singkat. Ia mengucapkan kata-kata yang muluk dan sulit dimengerti, menyinggung mengenai masa depan dan harapan-harapan bagi setiap orang yang patuh. Namun, akhirnya ia sampai juga pada maksudnya. Sambil lalu ia bertanya, apakah ada di antara mereka yang pernah mendengar nama Pangeran Pracimasanti? Ternyata tidak seorang pun yang pernah mendengarnya. Ketika kemudian Laksita bertanya tentang sepasang bukit mati pun tidak ada yang pernah mengetahuinya pula. Sedangkan ketika Laksita terpaksa menyebut padukuhan Lumban, maka beberapa orang di antara mereka menyatakan bahwa mereka memang pernah mendengarnya. Tidak ada gunanya kita berbicara dengan mereka, berkata Laksita di telinga Sentika. Mereka adalah kerbau-kerbau dungu yang hanya dapat diperintah dan dibentak. Jadi, Laksita mengangkat pundaknya, katanya, aku tidak melihat jalan lain. Akhirnya kita juga yang harus berbuat sesuatu untuk menemukannya. Kau tadi yang mengatakan bahwa kita belum perlu untuk pergi ke Lumban mencari keterangan tentang pusaka itu.
Apakah kau mempunyai pertimbangan lain sekarang? Aku mempunyai pertimbangan lain setelah aku melihat kenyataan ini. Apa? Laksita tidak menjawab. Dipandanginya beberapa orang yang termangu-mangu memperhatikannya dengan seksama. Nanti sajalah, desis Laksita. Seperti biasa, Sentika tidak membantah. Ia terlalu percaya kepada kecerdikan Laksita. Sehingga karena itu, maka ia pun mengangguk-angguk diam. Sementara itu, maka Laksita pun segera menutup pertemuan itu. Dengan lantang ia berkata, "Bersiaplah, mungkin dalam waktu dekat kalian akan mendapat tugas khusus. Mungkin 2 atau 3 orang, tetapi mungkin 8 atau 10. Wajah-wajah yang mendengar perintah itu menegang sejenak. Namun mereka pun segera mengangguk-angguk. Ada di antara mereka yang merasa lebih senang berada di arena tugas, betapapun beratnya. Kadang-kadang di dalam tugas mereka mendapatkan sesuatu yang berharga, yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga dapat dimilikinya sendiri. 1-2 orang di antara mereka telah pernah mendapatkan keris atau timang dari emas. Kadang-kadang sebentuk cincin, atau kadang-kadang mereka sempat merampas perhiasan yang sedang dipakai oleh seseorang, atau dengan berdebar-debar menyempatkan diri berbuat kasar terhadap perempuan dan gadis-gadis. Ketika orang-orang itu telah meninggalkan Sentika dan Laksita, maka mulailah Laksita menjelaskan. Tidak ada harapan. Aku masih berharap bahwa mereka dapat mengerti serba sedikit. Tetapi ternyata mereka memang terlalu bodoh dan dungu. Untuk melakukan kekerasan, mereka adalah orang-orang yang memang pilihan. Tetapi untuk menentukan sikap, memang seharusnya bukan mereka. Aku tadi keliru menilai. Jadi, menurut pendapatmu, kita berdua lebih baik pergi ke Lumban untuk menangani masalah ini secara langsung. Laksita menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kita berdua atau salah seorang dari kita, atau kita bersama-sama mencari keterangan dengan sasaran yang berbeda agar kita dapat membagi tenaga dan kesempatan. Tidak harus langsung ke Lumban. Jika demikian, kita akan menyampaikan kepada Kiai Pusparuri. Aku memang condong berbuat demikian sejak semula untuk mempercepat penyelesaian. Begitu lebih cepat, lebih baik. Korban akan dapat dikurangi. Kita mendapat waktu 1 hari, 1 malam untuk menyampaikan gagasan kita, desis Laksita. Aku condong untuk segera menyampaikannya agar kita segera dapat berbuat sesuatu. Jangan tergesa-gesa, kita menunggu semalam. Mungkin kita masing-masing menemukan sesuatu yang lebih baik dari yang kita pikirkan sekarang ini. Sentika mengangguk-angguk. Baiklah, aku akan menyabarkan diri semalam ini. Aku akan tidur di rumah istriku yang ketiga. Ia memerlukan aku malam ini, karena sudah 2 hari ia sakit panas. Persetan dengan istrimu yang ketiga, keempat, atau ke-39. Masalah yang kita hadapi adalah masalah yang gawat. Dengan pusaka itu di tangan, Kiai Pusparuri akan mempergunakan segala pengaruh dan wibawa yang ada untuk mempengaruhi pimpinan pemerintahan. Sementara Kiai Pusparuri sedang memperhitungkan setiap langkah, bagaimana ia dapat menyelusuri jalan yang licin di sela-sela kuasa para adipati dan pimpinan tanah perdikan di luar istana, dan para bupati dan nayaka, serta para panglima di dalam istana. Kau ribut dengan istrimu yang tidak terhitung jumlahnya itu. Bukan maksudku, memang mereka tidak penting, tetapi bagaimanapun juga merupakan sebagian dari hidupku. Besok pagi-pagi kita bertemu.
kita akan menentukan langkah yang paling baik menghadapi masalah yang gawat ini. Kita masih harus memikirkan orang-orang Kendali Putih, orang-orang Gunung Kunir, dan iblis-iblis dari Sanggar Gading, berkata Laksita sambil menghentakkan tangannya. Dalam pada itu, di daerah Lumban, anak-anak muda masih saja bernafsu untuk mendapatkan pengetahuan olah kanuragan dari Daruwerdi. Ketika senja mulai turun, maka latihan yang diadakan di dekat Bukit Gundul itu berakhir. Sekelompok anak-anak muda dari Lumban Wetan dan Lumban Kulon meninggalkan Bukit Gundul itu, kembali ke padukuhan. Tidak ada di antara mereka yang berani seorang diri singgah di sungai. Karena itulah, maka sebagian anak-anak muda itu bersama-sama dalam kelompok yang besar turun dan mandi bersama-sama. Meskipun demikian, ketika warna merah di langit menjadi buram, kehitam-hitaman, maka dengan tergesa-gesa mereka berpakaian dan berlari-lari naik ke atas tanggul. "Tunggu! Hei, tunggu!" teriak seorang anak muda yang gemuk. "Cepat!" saut kakaknya. "Jika kau ketinggalan, maka kau akan disergap hantu." "Jangan sebut!" Anak gemuk itu semakin ketakutan. "Tunggu aku!" Tetapi justru karena ia menjadi semakin ketakutan, maka kakinya menjadi gemetar. Beberapa kali ia tergelincir ketika ia memanjat tebing. "Tunggu! Hei, tunggu!" Kakaknya pun berteriak. Beberapa orang anak muda berhenti. Ketika mereka berpaling, mereka melihat seorang kawannya sedang menolong adiknya yang gemuk naik ke atas tanggul. "Cepat!" teriak salah seorang dari anak-anak muda itu. "Tunggulah sebentar!" Jeliteng yang ada di antara mereka kemudian berkata, "Kita menunggu mereka sebentar." "Sebentar lagi gelapnya menjadi semakin pekat," desis seorang kawannya. "Tetapi kita tidak sendiri, kita akan dapat saling menolong. Hantu itu tidak akan berani mengganggu kita berenam." Kawan-kawannya berhenti juga meskipun gelisah. Yang lain telah menjadi semakin jauh dan hilang di balik gerumbul perdu. Sejenak kemudian, kedua kakak beradik itu telah menyusul. Mereka pun semuanya bergegas menyusul kawan-kawannya yang telah menjadi semakin jauh. Namun dalam pada itu, yang menjadi perhatian Jeliteng sama sekali bukan gelapnya malam dan hantu-hantu yang mulai berkeliaran. Tetapi ia menjadi curiga bahwa Daruwerdi masih berada di Bukit Gundul ketika anak-anak muda dari Lumban sudah meninggalkannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Mata Air di Bayangan Bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.